Berjumpa lagi semuanya yang sedang duduk santai sambil menikmati surya dan kopi gajah di warung Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali memberikan bocoran Donghua Battlefield The Heaven episode 199. Pada episode ini kita akan dilanjutkan dengan kemenangan aliansi Istana Langit setelah melawan Aula Jiwa. Pertempuran di Gunung Jatuh yang mengguncang seluruh dataran tengah akhirnya berakhir dengan kemenangan besar Abang Xiaoyan dan kekalahan Kepala Balai Jiwa yang merupakan seorang dosen bintang 5. Tentu saja hasil ini benar-benar di luar dugaan banyak orang. Lalu setelah kemenangan itu nama aliansi Sky Mansion langsung melambung tinggi setinggi jemuran tetangga. Meski awalnya aliansi ini diremehkan oleh banyak generasi tua, namun kini mereka justru berkembang sangat cepat bahkan hanya dalam beberapa tahun. Yang paling mengejutkan, aliansi ini memiliki sekitar 10 ahli tingkat dosen. Jumlah ini sangat luar biasa karena biasanya satu ahli dosen saja sudah cukup untuk menjadi pelindung utama sebuah sekte besar. Kekuatan alians Sky Mansion semakin disegani karena dipimpin oleh Xiaoyan, sosok yang berhasil mengalahkan Kepala Balai Jiwa seorang Dou bintang 5. Kemenangan ini membuat seluruh dataran tengah sadar bahwa aliansi Sky Mansion kini menjadi kekuatan besar yang tak bisa diremehkan. Saat kabar kemenangan sampai ke markas aliansi, seluruh anggota merayakannya dengan penuh kegembiraan selama setengah bulan. Mereka merasa bangga menjadi bagian dari aliansi. Bahkan anggota biasa pun berjalan dengan penuh percaya diri karena mengenakan lambang aliansi Sky Mansion di dada mereka. Semua orang tahu bahwa keberhasilan besar ini terjadi berkat Xiaoyan. Kisah pertarungannya terus diceritakan dari mulut ke mulut dan bahkan dianggap seperti legenda. Banyak orang menggambarkannya seperti dewa perang. Meski begitu para petinggi aliansi tetap bersikap tenang. Mereka sadar kemenangan ini bisa memicu kecemburuan dari banyak faksi lama di dataran tengah. Karena itu mereka memberi perintah tegas kepada seluruh anggota, dilarang bersikap sombong atau arogan kepada pihak lain. Siapapun yang melanggar akan dikeluarkan dari aliansi dan akan digesrek ke tiang besi. Berkat aturan ini aliansi Sky Mansion tetap terlihat tenang meski baru saja meraih kemenangan besar. Seiring waktu semakin banyak faksi yang dulu membenci Balai Jiwa mulai bergabung dengan aliansi, namun mereka tidak diterima begitu saja, karena setiap calon anggota harus melewati proses seleksi yang sangat ketat. Hal ini membuat kekuatan aliansi Sky Mansion terus bertambah secara perlahan namun pasti. Sementara itu di bagian terdalam alam bintang terdapat sebuah danau tenang di bawah air terjun. Di tengah danau itu Xiaoyan duduk bermeditasi di atas permukaan air. Aura di sekitarnya begitu tenang hingga riak air yang mendekatinya langsung menghilang. Saat ini 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran Gunung Jatuh. Selama waktu itu, banyak perubahan besar terjadi dalam aliansi Sky Mansion. Namun Abah Yao Lao tahu bahwa mengurus aliansi bukanlah keahlian muridnya. Karena itu ia membiarkan Xiaoyan fokus berlatih sendirian tanpa gangguan. Saat sedang berkultivasi Xiaoyan membuka matanya dan menatap sebuah manik hitam yang melayang di atas telapak tangannya seolah sedang memikirkan langkah besar berikutnya. Selama 3 bulan berlatih kekuatan Xiaoyan memang meningkat dan kini ia sudah stabil di level awal dosen bintang 5. Walaupun teknik kultivasinya telah berevolusi menjadi metode kelas Tian Semu, namun energi yang ia serap selama 3 bulan itu masih terasa sangat sedikit dibandingkan kebutuhan kekuatannya saat ini. Karena itu levelnya belum berhasil naik. Meski tidak berhasil menembus level berikutnya, Xiaoyan tetap memperoleh kemajuan besar, berkat perubahan yang terjadi pada Little Yi setelah menelan benih api dari api pemakan ketiadaan. Api pemakan ketiadaan dikenal sebagai api yang sangat menakutkan karena mampu melahap apa saja termasuk energi dauji bahkan jiwa. Kemampuan melahapnya sangat luar biasa sehingga Xiaoyan terus mempelajari kekuatan tersebut. Dari pengamatannya setelah Little Yi menelan benih api itu terbentuklah sebuah manik hitam di dalam tubuh Xiaoyan. Manik ini mengandung kekuatan melahap yang sangat besar.
Awalnya Xiao Yan sangat senang karena ia berpikir benda itu bisa membantunya berkultivasi jauh lebih cepat, namun setelah diteliti lebih dalam ia menemukan masalah besar. Manik itu memang bisa menyerap energi, tetapi energi yang diserap sangat kotor dan penuh pengotor. Bahkan dengan api surgawinya Xiao Yan kesulitan membersihkan kotoran tersebut. Lebih parah lagi, manik itu juga terus menyerap doki miliknya tanpa membedakan musuh atau pemiliknya sendiri. Setelah menyadari hal itu, Xiao Yan langsung kecewa. Baginya benda itu bukanlah harta berharga melainkan sesuatu yang berbahaya. Saat ia hendak menyimpannya ke cincin penyimpanan, tiba-tiba Little Yi muncul. Little Yi langsung memeluk manik hitam itu erat-erat dengan wajah penuh keinginan seolah sangat menginginkannya. Hal ini membuat Xiao Yan terkejut karena ini pertama kalinya Little Yi secara aktif meminta sesuatu. Awalnya ia ragu, tetapi akhirnya ia membiarkan Little Yi mengambilnya karena percaya bahwa roh api itu memiliki naluri tajam terhadap bahaya. Begitu manik itu menyatu dengan tubuh Little Yi, tiba-tiba muncul api hitam samar dari dalamnya. Api itu ternyata merupakan sisa kekuatan tersembunyi dari api pemakan ketiadaan. Namun Little Yi sama sekali tidak panik dan ia segera mengeluarkan api merah mudanya dan membentuk jaring api yang langsung menangkap api hitam tersebut. Setelah itu api hitam itu dihancurkan menjadi titik-titik cahaya kecil lalu ditelan sepenuhnya oleh Little Yi. Setelah berhasil menyerapnya, Little Yi mengulurkan tangan kecilnya ke depan. Dalam sekejap energi di sekitar danau tersedot dan berkumpul di telapak tangannya hingga membentuk kristal energi 5 warna. Kemudian kristal itu langsung ditelannya yang membuat Xiao Yan sangat terkejut. Setelah kristal itu masuk ke tubuh Little Yi, energi kotor di dalamnya langsung dimurnikan. Energi yang sudah bersih itu kemudian mengalir kembali ke tubuh Xiao Yan. Saat itulah Xiao Yan akhirnya mengerti Little Yi ternyata mampu menyaring energi kotor, memurnikannya, lalu mengubahnya menjadi energi murni yang bisa langsung diserap oleh Xiao Yan. Penemuan ini membuat Xiao Yan sangat gembira karena dengan kemampuan baru Little Yi ini kecepatan kultivasinya akan meningkat jauh lebih cepat di masa depan. Setelah menyerap kristal energi itu, Little Yi terlihat sangat bangga. Ia menggelengkan kepala kecilnya dengan puas, sementara nyala api merah muda di tubuhnya tampak semakin terang. Melihat itu Xiao Yan langsung terkejut. Ia menyadari bahwa Little Yi ternyata bukan hanya bisa membantu memurnikan energi untuknya, tetapi juga bisa menggunakan energi itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Layaknya seorang kultivator yang sedang berlatih, hal ini membuat Xiao Yan sangat terkejut sekaligus senang. Artinya Little Yi kini memiliki kemampuan untuk berkembang sendiri. Semakin banyak energi yang diserapnya maka semakin kuat pula dirinya. Jika terus seperti ini maka di masa depan Little Yi bisa menjadi bantuan tempur yang sangat menakutkan. Saat Xiao Yan sedang merasa puas dengan hasil latihannya, tiba-tiba terdengar suara familiar dari belakang. Itu adalah Yao Lao, sang penjoki handal. Sambil tertawa kecil Yao Lao berkata bahwa Xiao Yan sepertinya berhasil menciptakan sesuatu yang sangat aneh selama masa pelatihannya. Xiao Yan tersenyum lalu langsung menanyakan keadaan aliansi dan apakah ada pergerakan dari Balai Jiwa. Yao Lao menjelaskan bahwa kondisi aliansi aman, namun ada hal aneh yang terjadi, karena beberapa cabang Balai Jiwa yang sebelumnya berhasil mereka lacak mendadak dipindahkan. Secara logika ini terlihat seperti Balai Jiwa sedang takut setelah kalah besar dalam pertempuran Gunung Jatuh, tapi Xiao Yan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa tindakan ini terlalu mencurigakan. Yao Lao pun setuju, menurutnya Balai Jiwa pasti sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Selama bertahun-tahun mereka terus mengumpulkan jiwa dalam jumlah besar, dan jelas semua itu bukan tanpa tujuan. Mendengar itu hati Xiao Yan terasa semakin berat, meskipun sekarang ia sudah mencapai doseng bintang 5, namun ia tahu kekuatan itu masih belum cukup, untuk menghadapi Balai Jiwa mungkin sudah lebih dari cukup, tetapi musuh sebenarnya bukanlah Balai Jiwa,
Musuh sejatinya adalah klan Hun, kekuatan paling misterius dan menakutkan di seluruh benua Doqi. Selama klan Hun masih berdiri ia belum bisa menyelamatkan ayahnya. Saat memikirkan hal itu Xiao Yan mengeluarkan sebuah benda penting, yaitu giok dewa kuno Tausi. Di dalam giok kuno itu terdapat jejak spiritual ayahnya. Melihat titik cahaya kecil itu perasaan bersalah dan rindu langsung memenuhi hati Xiao Yan. Dalam hati ia bersumpah bahwa begitu kekuatannya cukup, ia pasti akan pergi ke klan Hun dan menyelamatkan ayahnya. Sambil menatap giok tersebut, Xiao Yan mulai berpikir, ia tahu giok itu berhubungan dengan warisan besar milik Dewa Tausi, namun masalahnya giok itu telah terpecah menjadi 8 bagian. Hampir mustahil baginya mengumpulkan semuanya. Saat sedang berpikir ia tiba-tiba teringat pada dunia magma di bawah akademi dalam tempat ia dulu pernah bertemu Tian Huo Zunzi. Ia merasa mungkin ada rahasia penting di sana sehingga ia mulai mempertimbangkan untuk kembali menjelajahinya. Namun sebelum sempat memikirkan lebih jauh, Abah Yao Lao menyerahkan sebuah gulungan pesan. Pesan itu berasal dari suku ular piton tanah dalam 9 ketenangan. Saat membuka gulungan itu ekspresi Xiao Yan langsung berubah drastis. Isi pesannya sangat singkat tetapi cukup membuat suasana menjadi tegang. Phoenix Iblis telah menyerang dan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di 9 mata air tenang. Membaca itu Xiao Yan langsung berdiri. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya hingga air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Di pikirannya hanya ada satu nama yaitu Tante Cailin. Ia langsung tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi padanya. Yao Lao kemudian bertanya apa yang akan dilakukan. Setelah berpikir sejenak Xiao Yan memutuskan untuk tidak melibatkan seluruh aliansi. Menurutnya aliansi Sky Mansion baru saja stabil. Jika mereka langsung berperang dengan suku Phoenix Iblis Langit, situasinya bisa menjadi rumit, belum lagi balai jiwa masih mengawasi dari balik bayangan. Karena itu Xiao Yan memilih pergi sendiri bersama tabib peri kecil dan Qinglin menuju wilayah binatang buas. Ketika Yao Lao khawatir karena mereka hanya bertiga, Xiao Yan hanya tersenyum tenang. Dengan kekuatannya sekarang sebagai Dao Seng Bintang 5 maka hampir tidak ada tempat di benua Daoqi yang tidak bisa ia datangi. Setelah mendengar rencana Xiao Yan, Yao Lao sempat menyarankan agar ia mengajak Xiao Chen untuk berjaga-jaga. Namun Xiao Yan menolak. Menurutnya keadaan aliansi Sky-Shen saat ini sedang sangat sensitif. Setelah kemenangan besar melawan balai jiwa banyak pihak terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Karena itu markas aliansi harus tetap dijaga oleh ahli kuat. Jika ia membawa Xiao Chen pergi maka pertahanan markas akan melemah. Selain itu Xiao Yan juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sekarang. Ia menjelaskan bahwa dengan level Dao Seng Bintang 5 miliknya bahkan jika bertemu musuh setingkat Do Seng Bintang 5 dan tidak mampu menang, maka setidaknya ia masih bisa melarikan diri. Lagi pula kepala suku Phoenix Iblis Langit belum mencapai level tersebut. Mendengar keyakinan muridnya, Yao Lao akhirnya tidak membantah lagi. Ia hanya bertanya kapan Xiao Yan akan berangkat. Tanpa ragu Xiao Yan menjawab bahwa ia akan pergi saat itu juga bersama pemuda Pancasila. Ia merasa masalah ini tidak bisa ditunda, selain karena situasinya mendesak karena ada alasan lain yang lebih pribadi. Diketahui jika Tante Cailin sudah terlalu lama mengasingkan diri di 9 mata air tenang, dalam hatinya Xiao Yan mulai merasa cemas dan ingin memastikan keadaan Tante Cailin secara langsung. Setelah berkata demikian tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi cahaya terang dan melesat meninggalkan pegunungan. Saat ini ia segera menemui tabib peri kecil dan Qinglin. Lalu tanpa membuang waktu mereka bertiga menerobos ruang angkasa dan bergegas menuju wilayah binatang dengan kecepatan penuh. Sementara itu di markas besar suku ular piton tanah dalam 9 ketenangan suasana sudah sangat tegang. Langit di atas wilayah mereka dipenuhi para ahli dari suku Phoenix Iblis Langit. Sayap-sayap besar mereka menutupi langit seperti awan hitam memberi tekanan besar pada seluruh anggota suku ular piton.
Di tengah markas para tetua sedang berkumpul bersama kepala suku mereka, Yao Ming salah satu tetua bernama Tetua Mo berbicara dengan nada marah. Menurutnya tindakan suku Phoenix Iblis Langit sudah terlalu keterlaluan. Jika mereka tidak melawan maka harga diri suku akan hancur dan mereka akan menjadi bahan ejekan seluruh wilayah binatang. Namun seorang tetua lain yang lebih berhati-hati memberikan pendapat berbeda. Ia mengingatkan bahwa kekuatan musuh terlalu besar. Kepala suku Phoenix Iblis Langit datang sendiri dan kekuatannya sudah mencapai Dao Seng bintang 5 tingkat lanjut sedangkan di pihak mereka tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya secara langsung. Oleh karena itu ia secara tersirat menyarankan agar mereka menyerahkan Qilin demi menghindari perang. Mendengar usulan itu wajah Yao Ming langsung menjadi dingin. Dengan tegas ia menolak. Baginya menyerahkan Qilin sama saja dengan mengakui bahwa suku mereka takut pada Phoenix Iblis Langit. Sebagai salah satu dari 3 suku besar di wilayah binatang tentu saja mereka tidak boleh kehilangan muka seperti itu. Kemudian setelah menegaskan pendiriannya, Yao Ming bertanya apakah pesan permintaan bantuan sudah dikirim kepada Xiao Yan. Tetua Mo mengangguk tetapi masih tampak ragu apakah Xiao Yan bisa datang tepat waktu, namun Yao Ming justru tersenyum penuh keyakinan. Ia percaya Abang Xiao Yan pasti akan datang karena ia tahu betul hubungan Xiao Yan dengan Qilin, dan benar saja di saat suasana tegang itu mencapai puncaknya sebuah suara tenang namun penuh tekanan tiba-tiba menggema di seluruh wilayah. Suara itu berasal dari kepala suku Phoenix Iblis Langit yang memberi ultimatum terakhir kepada Yao Ming, serahkan orang yang mereka cari atau perang akan dimulai saat itu juga. Mendengar suara tersebut mata Yao Ming langsung berubah muram, ia melesat ke langit dan menatap ke arah pasukan musuh. Di sana seekor Phoenix Iblis raksasa membentangkan sayap sepanjang ribuan kaki hingga menutupi langit. Di atas kepala makhluk raksasa itu berdiri seorang pria berjubah ungu keemasan dengan tangan di belakang punggung dan sepasang mata emas yang memandang ke bawah penuh wibawa. Di hadapan ultimatum itu Yao Ming tetap berdiri tegak. Dengan suara berat ia memperingatkan bahwa orang yang sedang berkultivasi di dalam 9 mata air tenang adalah wanita milik Xiao Yan. Jika Huang Tian berani menyentuhnya maka Xiao Yan pasti tidak akan tinggal diam. Mendengar ancaman itu Huang Tian hanya menunjukkan senyum mengejek, di matanya nama Xiao Yan tidak cukup untuk membuatnya gentar, ia dengan dingin mengingatkan bahwa Xiao Yan pernah menculik putranya, mengancam suku mereka bahkan mengambil sayap warisan milik suku Phoenix Iblis Langit, jadi bagi Huang Tian Xiao Yan sudah menjadi musuh besar yang harus dibalas. Dengan nada acuh tak acuh ia memberi Yao Ming waktu 1 menit untuk memberikan jawaban terakhir. Setelah itu suasana di seluruh wilayah langsung berubah tegang. Semua orang menahan napas menunggu keputusan kepala suku ular piton. Waktu 1 menit berlalu sangat cepat tetapi ekspresi Yao Ming tetap dingin dan tegas. Ia sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menyerahkan Tante Cailin. Melihat sikap itu mata emas Huang Tian dipenuhi hawa dingin yang menusuk, ia lalu berkata bahwa karena Xiao Yan berani menggunakan putranya untuk mengancamnya, maka hari ini ia akan melakukan hal yang sama, ia akan menangkap istri Xiao Yan lalu menggunakan wanita itu sebagai alat balas dendam. Mendengar kata-kata tersebut wajah Yao Ming langsung berubah muram. Ia tahu bahwa konflik hari ini tidak mungkin lagi diselesaikan dengan damai. Begitu selesai berbicara tubuh Huang Tian bergerak, ruang di sekitarnya bergetar saat ia langsung menerobos ke arah 9 mata air tenang yang berada jauh di dalam markas suku ular piton. Melihat itu Yao Ming tentu tidak mungkin tinggal diam, tubuhnya melesat ke depan dan langsung menghadang jalan Huang Tian. Dengan suara marah ia memperingatkan bahwa ini adalah wilayah suku ular piton, tanah dalam 9 ketenangan bukan tempat di mana Huang Tian bisa bertindak sesuka hati, namun Huang Tian sama sekali tidak peduli, ia justru mengungkit bahwa Yao Ming pernah diam-diam bekerja sama dengan Xiao Yan untuk menyerang ahli-ahli dari sukunya, hutang itu belum ia lupakan.
Begitu selesai bicara, Wang Tian langsung bergerak melewati Yao Ming, menyadari bahwa tidak ada jalan damai. Yao Ming pun menyerang lebih dulu. Ia ingin menguji kekuatan asli kepala suku Phoenix Iblis Langit yang selama ini dikenal sangat menakutkan, namun hasilnya benar-benar di luar dugaan. Menghadapi serangan penuh kekuatan dari Yao Ming, Wang Tian hanya menjentikkan jarinya dengan santai, kemudian sehelai bulu emas melesat keluar seperti kilat dan bertabrakan dengan telapak tangan Yao Ming. Dalam sekejap tubuh Yao Ming terguncang hebat, telapak tangannya terluka dan energi emas yang terkandung dalam bulu itu menyebar seperti racun membuat lengannya mati rasa. Sebelum ia sempat bereaksi, sosok Wang Tian sudah muncul tepat di hadapannya seperti hantu. Tanpa ekspresi, Wang Tian mengibaskan lengan bajunya, sehingga atas hal itu ledakan kekuatan mengerikan langsung menghantam tubuh Yao Ming dan melemparkannya jatuh dari langit. Tubuh kepala suku ular piton itu menghantam gunung dengan brutal hingga gunung tersebut runtuh seketika. Pemandangan itu membuat seluruh tetua suku ular piton tercengang. Kepala suku mereka bahkan tidak mampu bertahan satu ronde pun. Kemudian rasa marah dan malu langsung membakar hati mereka. Beberapa tetua yang emosional segera menyerbu ke langit untuk menyerang Wang Tian, namun mereka bahkan lebih tidak berdaya. Wang Tian saat ini hanya mengibaskan lengan bajunya sekali lagi dan cahaya emas yang mengerikan langsung menyapu mereka semua hingga terpental jatuh dari langit. Bagi Wang Tian, para tetua itu sama sekali bukan ancaman. Lalu setelah menjatuhkan mereka semua, ia berdiri sendirian di langit dikelilingi cahaya emas yang berputar seperti badai. Auranya begitu menakutkan hingga tidak satupun ahli dari suku ular piton mampu mendekati area 1000 kaki di sekitarnya. Ia benar-benar berdiri di sana sendirian sambil menekan seluruh suku besar dengan kekuatannya sendiri. Saat ini di bawah reruntuhan gunung, Yao Ming perlahan bangkit, darah menetes dari sudut bibirnya tetapi matanya dipenuhi kemarahan. Ia akhirnya benar-benar menyadari betapa besar jurang kekuatan antara dirinya dan Wang Tian. Meski begitu ia tidak mundur. Dengan gigi tererat dan suara penuh niat membunuh, Yao Ming mengeluarkan satu perintah kepada seluruh anggota sukunya untuk membentuk formasi. Ia tahu bahwa menghadapi Wang Tian secara individu mustahil untuk menang. Begitu mendengar perintah dari Yao Ming, seluruh tetua suku ular piton tanah dalam ketenangan langsung bergerak bersamaan. Pada saat ini ada lebih dari 100 ahli melesat ke langit dengan aura yang saling terhubung satu sama lain. Lalu dalam sekejap pilar-pilar cahaya meledak dari tubuh mereka dan saling berjalin hingga membentuk sebuah formasi raksasa yang membentang puluhan ribu kaki di udara. Tekanan menakutkan yang dipancarkannya langsung membuat seluruh wilayah bergetar, dan itulah formasi besar lempeng ular kartu truf utama suku ular piton yang terkenal di seluruh wilayah binatang. Diketahui formasi ini pernah digunakan untuk membunuh banyak ahli kelas atas sehingga bahkan Wang Tian pun mengenal reputasinya. Meski begitu ekspresinya tetap tenang dan ia hanya memandang dingin lalu mengejek bahwa formasi itu memang kuat tetapi sayangnya tidak ada orang yang cukup hebat untuk menjadi pusatnya. Sindiran itu jelas ditujukan pada Yao Ming. Mendengar ejekan tersebut, Yao Ming tidak membalas. Ia langsung melesat ke tengah formasi dan mengaktifkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap energi besar yang terkumpul berubah menjadi seekor ular raksasa sepanjang puluhan ribu kaki. Tubuhnya memancarkan aura kuno yang sangat menakutkan hingga langit seolah membeku. Melihat lawan mengeluarkan kartu truf mereka, pihak Phoenix Iblis Langit juga segera bereaksi. Saat ini para ahli mereka menyebar di langit lalu membentuk formasi Gunung Phoenix Langit. Tidak lama kemudian seekor Phoenix emas raksasa muncul dengan sayap yang membentang menutupi matahari. Ukurannya hampir setara dengan ular raksasa milik Yao Ming. Kedua makhluk energi itu saling berhadapan di langit menciptakan tekanan luar biasa yang membuat ruang di sekitarnya terus bergetar. Namun tujuan utama Wang Tian bukanlah melawan mereka, tatapannya tetap tertuju pada 9 mata air tenang.
Tanpa peduli pada ancaman formasi di depannya, tubuhnya berubah menjadi cahaya emas dan melesat lurus ke arah mata air. Melihat itu Yao Ming langsung meraung marah. Ular raksasa yang ia kendalikan mengayunkan ekornya dengan kekuatan penghancur langit untuk menghantam Huang Tian, tetapi Huang Tian bahkan tidak menoleh, bahkan ia dengan mudah melewati serangan itu tanpa kehilangan kecepatan sedikit pun. Dalam sekejap ia sudah muncul tepat di atas 9 mata air tenang. Melihat pertahanan mereka ditembus begitu saja, Yao Ming hampir meledak karena marah. Ia ingin mengejar tetapi Phoenix raksasa dari pihak musuh langsung menahannya. Tak punya pilihan, ia hanya bisa bertahan sambil menyaksikan semuanya dengan putus asa. Di bawah Huang Tian menatap permukaan mata air yang telah membeku tebal. Bahkan dirinya sedikit terkejut dan ia tahu betapa mengerikannya tempat itu. Dengan kekuatannya ia memang bisa masuk dan keluar sesuka hati, tetapi ia tidak berani berkultivasi lama di sana. Dan karena itulah ia cukup kagum melihat Cailin mampu bertahan di dasar mata air, namun kegaguman itu tidak menghentikannya. Dengan satu hantaman telapak tangan lapisan es tebal itu langsung retak lalu meledak menjadi gabut putih, sebuah pusaran besar terbuka hingga ke dasar mata air. Melalui pusaran itu Wang Tian akhirnya melihat sosok Cailin yang sedang berkultivasi di kedalaman. Lalu tanpa membuang waktu ia langsung mengulurkan tangan, kekuatan hisap yang mengerikan muncul dari telapak tangannya berniat menyeret Cailin keluar secara paksa. Di kejauhan Yao Ming hanya bisa menatap dengan penuh keputusasaan, ia tahu dirinya telah gagal menepati janji kepada Xiao Yan, namun tepat ketika tangan Huang Tian hampir berhasil ekspresinya mendadak berubah. Pada saat ini ia merasakan bahaya besar datang dari kejauhan. Saat mengangkat kepala ada sebuah sosok melesat dari cakrawala seperti meteor. Di belakang sosok itu tampak bayangan raksasa setinggi puluhan ribu kaki. Sebelum Huang Tian sempat bereaksi, gelombang spiritual mengerikan langsung menghantamnya. Serangan jiwa itu begitu cepat dan dahsyat hingga tubuh Huang Tian terpental jauh menghancurkan beberapa gunung sebelum akhirnya berhenti. Kemudian di tengah debu yang berterbangan terdengar suara penuh amarah mengguncang langit. Dasar anjing tua Huang Tian, kau sepertinya sedang mencari kematian karena berani mengusik janda simpananku yang aduhai.